Komisi A DPRD DIY menegaskan komitmennya memperkuat pembelajaran nilai Pancasila lewat pendekatan sejarah. Dalam kunjungan ke Monumen Bajrasanghi atau Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Denpasar, Ketua Komisi A, Eko Suwanto, menekankan pentingnya Sinau Pancasila melalui situs Perjuangan Rakyat. Ia mendorong Pemda DIY lebih serius menjalankan Sinau Pancasila secara formal, non-formal, hingga informal, serta mengalokasikan anggaran memadai. Belajar sejarah adalah jalan efektif menanamkan nasionalisme. Eko Suwanto juga mengusulkan agar DIY membangun Museum Tokoh Bangsa sebagai inspirasi pendidikan kebangsaan generasi muda. Mengapa kita ke Bali pada hari ini setelah sebelumnya kita pernah ke Buleleng ya, ke rumahnya Ibu Ida Ayu Nyoman Raisrimben, ibunya Bung Karno, dan juga melihat SD di mana Pak Sukemi, bapaknya Bung Karno juga ngajar di sana. Juga kita pernah ke Tampasiring, Istana Tampasiring. Hari ini kita melihat dari dekat Museum Perjuangan Rakyat Bali yang ikut juga memerdekakan Republik Indonesia dan melawan Hindia Belanda. Tadi kita lihat di dalam dioramanya bisa kita lihat bagaimana perjuangan rakyat Bali, dan itu menjadi bagian dari perjuangan rakyat dari Jogja, dari Sumatera dan seterusnya yang bisa memerdekakan Republik Indonesia. Maka kalau hal yang lain yang kita lihat ini luas sekali. Tadi diceritakan oleh kepala UPT-nya kurang lebih 13 hektar. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi Pemda DIY maupun Pemda Kabupaten Kota di DIY untuk tidak semata-mata membangun museum, tapi juga memperhatikan lingkungan. Ini kan menyediakan oksigen yang begitu bagus, dan ada satu kebijakan yang penting juga adalah ketika kita tadi dijamu tidak ada plastik, ya. Jadi kita juga bisa minum teh, minum kopi, dapat snack juga, ya, dan tidak ada satupun unsur plastik di dalamnya. Dan ini saya kira penting bahwa aspek lingkungan hidup ini juga menopang bagaimana pembangunan museum itu dilakukan. Nah, yang terakhir, ke depan tentu saja penting bagi Pemda DIY untuk mengembangkan ya, situs-situs bersejarah dalam rangka Sinau Pancasila. Dan mengapa kita di Bali juga karena memang Bung Karno leluhurnya juga ada di Bali, dan kita sudah pernah ke Bu Nyoman Raisrimben di Buleleng. Jadi media pun juga punya peran yang sangat strategis untuk Sinau Pancasila, sehingga kami juga terima kasih. Menggali sejarah, selain menggali sejarah bagaimana kemudian rumusan Pancasila itu digali oleh Bung Karno pada waktu itu, tapi juga sejarah perjuangan bagaimana Indonesia ini memperdekakan. Kalau tadi kita lihat Monumen Perjuangan Bali ya, penampakan dari bangunan ini kan sudah menggambarkan, mengilustrasikan tentang Pancasila ya. Dari tangganya ada 17, tiangnya ada 8, panoramanya ada 45. Ini menggambarkan bagaimana penggambaran sejarah itu tergambar di dalam setiap penampakan bangunan yang bisa kita belajar dari yang sudah ada. Artinya dari wujud yang ada sekarang ini, kemudian mengingatkan terus prosesi-prosesi sejarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi spirit memperjuangkan kemerdekaan maupun spirit dulu menggali Pancasila ini terus harus kita gelorakan, harus kita lakukan agar di hati kita semua ini tidak akan lepas bagaimana Pancasila itu betul-betul digali dari isinya bumi pertiwi ini agar bisa kita jalankan dan kita hikmati. Dari kebudayaan, karena bagaimanapun kita berangkat sejarah itu tidak lepas dari perjuangan-perjuangan sebelum kemerdekaan juga. Itu yang harus bisa kita sinkronkan dengan kondisi saat ini, agar bagaimana persatuan-kesatuan yang saat ini di bawah naungan Pancasila yang dulu diperjuangkan oleh leluhur kita di Bantul ada makam Mogiri dan sebagainya, itu adalah bukti bahwa kita semua itu dalam satu kesatuan untuk menjaga Pancasila.